baru hari ini saya bisa ketemu dengan beliau. Sudah tidak ada kontak itu sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Saya nyari kontaknya om ini di mana-mana, padahal saya sudah janji ketika itu sama Juan Niko Manuel di channel GNG Media untuk teman-teman di Timor Leste ya, berbagi pengalaman hidup di perantauan. Ini Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Iya. Daerah Kasturi. Area Kasturi ya. Iya, Bandara ya, lebih dekat. Saya di Gidiri di dekat asrama TBC. Asrama TBC. Besar di sana. Iya, dari sana. Mana tinggal di asrama TBC. Dekat Pura. Orang kalau mau naik ke Pura itu, Pura kan di atas gunung. Kami di bawah gunung ini. Jadi orang kalau mau ke Pura itu lewat dulu depan rumah kami baru ke Pura. Ah, terus di situ jalan itu, TBC itu jalan belakang itu tembus ke kompleks kayak sekolah. Kayak SMA 1, STM, SMK, SMK, SMP 3, SMIA. Itu satu jalur itu. Itu tembusnya nanti ada satu kampung desa itu namanya Lekora. Nah, di situ. TBC itu terkenalnya sepak bola. Kalau untuk Kota Diri itu mau main antara klub itu orang bilang Black House itu yang megang terus. Termasuk pemain yang dibeli dari waktu dulu zaman klub banyak kan dari TBC, dari kampung kami. Kayak Miro Bento. Itu namanya Tena juga. TBC juga. Iya, terus kakaknya namanya Aceh Kameta. Nah, itu terus satu lagi siapa itu? Ada berapa? Itu nama-nama itu tuh kalau orang lihat begini yang lama tahu itu dia orang kenal. Orang lama lah. Apalagi sebelum Miro Bento sama kakaknya nama Aceh Kameta itu orang pasti tahu. Itu nama ibaratnya namanya nggak asing lagi, nggak asing lagi nama-nama itu untuk di Kota Diri lah. Gitu. Ketika itu artinya terhitung di Diri itu sampai di SMP ya. Sampai di SMP, setelah SMP. Sebelumnya itu kita ada ikut organisasi lain-lain. Nah, menyangkut inilah merah putih kan. Jadi nggak fokus itu. Itu tahun berapa itu ketika dari tahun 90 itu sudah mulai ya. Jadi kita karena mungkin pergaulannya itu luas, jadi kita mungkin dipakai oleh orang. Jadi untuk masuk ke sekolah itu nggak pikir lagi, karena kita sudah ibaratnya sudah tahu memang informasi itu kayak ini. Kita skip itu ya, cerita itu panjang kalau diceritain. Intinya teman-teman di Timor Leste paham tuh sejarah dikit ya, artinya diulang-ulang dikit dari Om Carlos Robinson ini. Tahun 2028 terjadilah pemisahan di Bethesda dan Timor Leste. Iya. Ketika itu kemana itu? Kami musik ya NTT. Berapa ribu orang gitu? Kalau mau dibilang hampir 75% lah. Karena yang tinggal itu tidak, kalau mau bilang setengah-setengah nggak mungkin lah. Nah, mungkin lebih yang ke pengungsinya di Indonesia. Bapak tuh gimana itu di NTT-nya? Atau buah.
Atambua sampai masuk ke Kupang. Pokoknya jalur Pulau NTT itu semua tempat, semua kabupaten penuh dengan pengungsi. Penuh dengan pengungsi. Sampai ada yang di pulau yang nyebrang pulau di kota Kupang pun. Ini karena waktu yang kita dengan info kapal-kapal kayak kapal tentara yang kecil dan kayak BIR itu bantuan bawa pengungsi itu dia mau cepat kan mungkin di mana yang pulau dekat itu dia turunkan Ya. Yang penting masih masuk ke Indonesia. Kayak Alor kan dari Timor Leste itu kalau ini dekat mereka di situ turun bisa ambil lagi. Terus Pulau Sabu, Pulau Rote ini mereka Oke, flashback ke belakang itu ya Bang. Ketika trans kita ya, mungkin berbondong-bondong keluar dari Indonesia. Kenapa? Dari Ya, waktu waktu pas itu. jajak pendapat. Gitu. Artinya tidak ada tragedi yang mengharuskan ada yang terjadi kejadian yang ekstrim gitu enggak. Ada juga yang terjadi begitu. Nah, jadi kan namanya kita manusia ini siapa yang mau mati? Ya, siapa yang mau mati? Nah, mereka ada juga yang ibaratnya dia sudah betul-betul pro kemerdekaan, tapi karena faktor mungkin dia bisa buat apa-apa lagi, dia keluar dulu ikut pengungsi. Nah, karena masalahnya dia mungkin kan aparat negara ini dia mau melindungi semua orang yang pas ada bencana begitu kan, orang semua cari mengungsi supaya bisa hidup. Skip ya, teman-teman ya, ini ceritanya panjang, nanti kapan-kapan kita lanjut ceritanya gitu. Nah, artinya yang mau kita korek adalah pengalaman Om dari kejadian itu, kemudian masuk ke Kalimantan. Apa sih Pak? Saya kalau bagi saya pribadi kan saya berpikir begini. Kita ini kan ya sudah melihat apa yang pernah terjadi dalam kekerasan, mau apa ya, mau dalam peperangan ya apa, kayak kita lihat di film-film yang kita pernah nonton, kita juga sudah pernah alami kayak begitu. Nah, jadi prinsip saya ini kan mau di mana saja kita mesti bekerja, bukan kita memasang otot kita supaya kita dapat sesuap nasi, enggak. Kalau kita lihat bapak-bapak kita, nenek moyang kita yang berjuang 45 dulu sama Bung Karno ini apa? Nah, kalau kita tidak kerja susah. Terus yang kedua, kita di tempat pengungsian di PNTT itu lapangan kerjanya susah benar. Berarti kalau sudah susah benar kita tambah pikiran, tambah pergaulannya terbatas. Nah itu jalurnya nanti kriminal. Supaya kita dapat sesuatu kan? Iya betul. Nah bisa merokok, bisa minum, bisa apa namanya di kampung. Iya betul. Nah, tapi saya berpikirkan cari suasana baru. Ya, cari suasana baru, cari kita bisa perbaiki diri. Satu kita bisa pelajari nafsu kita kan, nah ego kita. Kalau kita di sana terus, berarti kita tambah rusak. Ini kita berniat merantau sebelumnya kan, ya dengan cerita-cerita dari orang lah, bilang oh merantau di sini begini ya. Nah,
Carilah, mulai cari informasi nih bahasanya. Awalnya hanya informasi begitu aja. Hmm. Tapi waktu berangkat tuh, saya berangkat dari Kupang itu tidak ada bilang, oh besok saya mau berangkat, enggak. Saya ada sama teman saya, jam begini, sore, jam begini, dia telepon, kita jalan lah, saya mau kemana? Kemana kah itu? Katanya ada kapal masuk. Dan tapi kita tidak ada uang, dia bilang, enggak, saya ada uang kapal sekian gini. Ya, ayo sudah, ayo jadi angkat pikiran, dia tunggu di terminal luar kota, tunggu situ langsung kami ke pelabuhan. Ke pelabuhan naik ke kapal itu baru bingung. Ini kapal ini tujuan mana? Tujuan kemana? Orang beli tiket sampai orang bawa kami dua ke kantor atas. Dan mereka tanya mau kemana, kita dua bingung. Supaya dibayar tiketnya. Jadi sudah ngomong-ngomong Kalimantan ya, Batu Licin, saya iya. Batu Licin kita belum tahu kan Batu Licin itu daerah mana, Kalimantan mana nggak tahu. Iya. Itu. Tapi sepanjang jalan 2 malam di dalam kapal itu mulai berkontrak. HP biasa lah. Dulu kan Android ini terbatas. HP Nokia. Tahun berapa itu gitu? Tahun 2009 sekitar. Ya, 2009. Tapi 1 tahun dari keluar dari Timor Leste juga. Ya. Jadi saya punya kenalan tuh, dia sering kalau dari Akambua itu pasti kontak saya. Itu namanya Om John, dia tinggal di Habibie Akambua. Om John. Masih ada beliau sekarang. Jadi mudah-mudahan kalau di panjang masih ada. Itu Om John tinggalnya di Habibie dia. Nah, jadi saya tes nomornya masuk malam kan, pas sampai di Makassar. Nah, jadi telepon masuk, ngomong sudah basa-basi. Saya bilang, ini kakak di mana? Dia bilang, oh saya di Kalimantan. Iya, Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Nah, dia bilang di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya bilang, ini saya nyasar ya. Hah, kamu di mana katanya? Saya bilang ini, saya sama teman satu jalan tidak ada tujuan, tapi kami sementara orang bilang kami beli tiket tuh turun Batu Licin, tapi Batu Licin itu di mana? Dia bilang di Kalimantan juga. Itu di Kalimantan juga, tapi Kalimantan Banjarmasin. Model-model yang begitu. Bukan Kalimantan Selatan. Nah, dia bilang gitu, Kalimantan Banjarmasin. Jadi saya bilang, oh itu gimana itu? Dia bilang mungkin besok kamu sandar sana. Terus kamu kemana? Tidak tahu. Saya bilang kami ke situ, Pak Deno. Oh kamu ke sini jauh. 1 malam lagi. Saya bilang itu apa pakai kapal ini kah? Apa kan masih belum tahu. Dia bilang enggak. Begini, betul kamu ke sini kah? Saya bilang mau ya. Tapi kami di sawit. Saya bilang oh ya nggak apa-apa di sawit. Yang penting ada tujuannya. Ya sudah, kamu nanti turun di Batu Licin, turun saja. Nanti saya telepon, kami punya langganan travel. Nah, dia sering jemput orang di pelabuhan sana. Jadi sudah, begitu, sudah oke sudah. Jadi saya sudah ngomong itu 1-2 jam, kapalnya jalan dari Makassar ke Batu Licin. Besok paginya sandar Batu Licin. Kami turun. Tapi waktu pagi itu Om John itu telepon. Dia itu kalau sudah di pelabuhan dia sudah sampai sana. Nah itu nanti saya kirim nomornya. Kamu punya nomor saya sudah kasih ke dia. Oh iya, baik. Terus bagaimana bayar ini? Bayar. Sudah yang penting kalian mau masuk ke perusahaan ini sampai sini baru kami bayar. Nah, saya bilang oke. Kawan saya itu, saudara saya itu, dia ikut aja juga. Siapa namanya?
Frit Lolo, orang Kupang Wesapa. Ya, Kupang Wesapa. Sampai sekarang beliau masih kontak? Masih kontak. Nah, Nah, tapi dia kan sudah pulang. sudah pulang ke NTT. Iya, sudah pulang. Dia kan ibaratnya lebih umur saya juga. Ya, mungkin dia sudah 50-an. Jadi begitu, kami turun, langsung orang itu telepon kami ketemu, dia suruh, oh di sini ada warung makan, ada tenda ini. Tapi kok Pak Hasan Panjar ini kita belum tahu. Wah, jadi sudah ngomong kami jalan gimana, saya sambil telepon, oh ya sudah ketemu, jabat tangan ini. Ternyata orang tua juga, rambut putih sudah. Habis itu dia taruh tas di mobil. 2 orang kan? Iya 2 orang. Tunggu nanti masih ada penumpang lain. Oh iya, mau makan dulu. Udah kami makan situ ini. Tapi dia juga, kita punya orang timur ini banyak juga yang turun situ. Iya. Tapi jalurnya lain-lain kan. Nah, ada 4 orang jalan kami. Oi, sepanjang jalan kita sampai ini, sampai ini. Saya tanda itu bundaran ini, Dianggang, sampai situ masih parkir kan? Nah, masih parkir. Sampai sekarang saya masih ingat bundaran ini yang datang pertama. Nah, di situ lama di situ kami masih makan jalan. Nah, sepanjang jalan mau ke Palangka itu, orang tua ini ngantuk. Yang bawa travel ini, orang tua ngantuk, nggak bisa dong. Coba kalau bisa kita berhenti aja ini. Wah, nggak bisa ini kalau berhenti lagi waktunya tambah ini. Saya bilang Pak kalau mau saya bantu. Sampai supir loh, saya supir di sawit kan. Dia tanya aku gitu kan, saya bilang enggak, tapi saya supir di sana. Ya coba, tapi jalannya ini kan, lurus saja, sampai lurus saja. Terus ada penumpang 2 orang di belakang. Enggak apa-apa Pak, nanti kami ajari. Sudah saya bawa Avanza dia itu pertama kali. Bapaknya tidur? Ya tidur orang tua. Jadi sudah saya bawa sampai jam 6 pagi dulu. Mungkin mau masuk Palangka sudah. Ini. Terus stop di dekat pom bensin itu. Orang tua itu kami masih mau video di luar itu, dia yang bawa. Nah, dia bawa turunkan penumpang itu. Terakhir kami keluar, ternyata jauh benar gitu. Masuk ke Temang Telake dari cabang 45. Itu dari cabang 45 Jalan Ayan itu masuk itu sekitar 3 jam. 3 jam baru sampai Sawit. Nah, saya bilang, kami sampai sana itu jam 1 siang. Sampai sana ini Om John itu sudah tunggu di ada di pos security. Saya tidak kenal dia lagi, dia sudah hitam kayak pantat pancit. Iya, hitam kayak pantat pancit. Dulu mereka tahu giginya yang keluar putih. Nah, itu dia sudah parkir situ. Di situ deh, sudah ya Pak, ini biasa kami ngantar biasa jemput di pos di sini. Akhirnya tiba jabat tangan ini dia yang bayar. Dia bayar berapa kan? Berapa ratus saya kurang tahu. Jadi sudah kami pakai motor 2 bawa kami ke mes, ke dalam mes dia. Masuk lagi. Hampir 1 jam. Masuk ke dalam, jalannya saya lihat jalan saya bilang, wih jalan ini orang mau kabur juga dia putus di jalan ya. Nah, John itu dia tahu kan sifat saya kan, dia langsung iya itu ini waktu kami sudah di mesnya cerita, dia paksa aku tuh kasih tahu, mungkin saya ini ada bikin kasus. Ceritanya begitu, kebanyakan orang kalau ini kan
apalagi saya, dia tahu saya kayak apa kisah, Ya. apa yang lari kan. Saya enggak, memang kami tidak rencana, hanya bikinnya memang sudah waktu kita di Kupang tahu saya mau bikin apa lagi. Sudah ada niatan keluar lah. Nah, karena di Kupang itu sampai habis barang-barang motor itu gara-gara barang antik itu. Termasuk John itu ada mobil. Punya mobil, biasa sama saya juga. Gara-gara barang antik itu. Barang-barang antik itu yang bikin hancur semua itu sampai kerja. Gitu. Jadi dia paksa-paksa itu kami enggak, saya nggak bikin apa-apa, hanya memang ini. Ini sekedar informasi ya teman-teman ya. Kebiasaan di sini kalau orang-orang yang datang kerja ke area terpencil seperti kelapa sawit ya, Iya. di kebun-kebun itu pasti enggak kasus. Kalau seperti ibaratnya anak-anak yang masih muda ini tidak boleh terlalu mereka curigai. Yang mereka curigai itu yang mungkin mereka tahu bahwa kita di kampung itu biasanya brutal. Nah itu yang kebanyakan orang-orang kita yang sekampung yang tahu kaget lihat kita ada di satu pulau di luar. Berarti mereka punya berpikirnya begitu. Ya. Mungkin ada kasus ini umpamanya saya kenal kayak di kampung itu biasa mabuk brutal sana sini. Loh tiba-tiba ada di Kalimantan. Nah berarti kan orang berpikir nggak sampai ada sesuatu. Iya. Nah, Betul. kalau orang biasa-biasa nggak ini nggak mungkin orang kayak gitu. Oke, akhirnya dimasukkan oleh Om John ke Sawit. sawit. Nah itu yang ramai lagi di sawit itu. Ramenya gimana? Ramenya gimana? Ramainya ini. Ibaratnya di kampung ini kadang-kadang orang suruh kita potong rumput aja kita nggak mau kan? Ya kan? Kita nggak mau. Ini kita lihat sawit ini kita kerja di mana? Nah, sudah orang bilang kasih masuk ke kita, mereka ganti gini. Saya bilang John, saya tidak urus gaji itu. Yang penting tiap hari saya makan ada rokok. Nah, kalau kawan yang satu tuh memang dia ada apa seperti satu beban lah. Satu beban jadi dia harus perlu cari kerja, cari uang untuk istri anaknya sana. Nah, jadi sudah kerja pertama disuruh tebas. Wajar lah, stres area itu Ya. wajar ya. Tapi dengan jam 3 sudah bangun masak, makan bawa memang. Saya bilang, "Puki ayam, jam 3 ini gelap, kita jalan kemana?" Saya bilang begitu. Saya bilang, "John, bawa memang makan ini tempatnya di hutan mana, berapa kilo?" Dan John bilang, di atas. Di atas mana? Bawa memang makan ini. Jadi ya biasanya daripada kita pulang makannya jalan pergi pulang kan. Nah, terus bawa memang. Jadi kami di sini jam 3 sudah bangun, masak, nanti jam 5 apel, habis apel langsung jalan. Saya bilang, ikut aja. Kalau kita sudah sampai, mau tidak mau ya, ikut. John yang masak saya. Ada John itu dia tahu persis jiwa saya kan, dia tahu persis John itu. Jadi apa-apa dia tidak mau suruh saya. John itu. Dia tahu persis apa-apa dia tidak. Nah, apalagi saya suruh bilang John, saya gaji apa kau yang urus saja, saya tidak. Baru dia bilang mau ambil rokok, ambil itu barang pakai nama saya aja. Bilang gitu. Oh iya, kan saya sudah bilang gaji saya apa, kalian atur aja. Ya sudah, jam 3 ini pas mau apel itu baru dikasih bau saya jam 5. Kasih bau, ayo bang sudah
jam berapa? Jam 5, belum masak gitu. Udah saya sudah bawa. Nah, sudah. Sama kawan itu jam 3 dia sudah bangun. Jadi, apa gini bilang yang baru, tolong diajari tebasnya di blok ini. Saya kira tebas ini tebasnya, woi 20 hektaran. John ini nanti suruh tebas dari sini sampai di sana. Sampai di mana? Oh di pokoknya ujung gang lah, ujung blok, dari ujung blok ke ujung blok. Ini berapa hari? Pokoknya berapa hari gak kasih habis. Tapi tebas itu kan rumputnya rumput alang-alang biasa ini aja kan. Memang sudah ada sawit, tapi rumputnya agak tinggi, lebih tinggi sawit itu jadi suruh tebas aja. Orang ke sepatu bot masuk ini kita pokoknya tenaga habis, full part sih kan. Baru mau saja napas sudah ngos-ngosan. Kira-kira bukan begitu. Itu bukan kau tebas orang kepotong orang di kampung sana. Ini panah itu kita bahas sedikit-sedikit, pokoknya pelan-pelan. Kita potong kayu bagaimana? Ya sudah, mulai itu baru pertama belajar. Makan siang habis. Dan ada sawit itu kan daunnya ada tertutup ke tanah. Jadi saya potong, taruh situ. Tahu sendiri kita biasa makan habis ini dulu nggak lama ngantuk kan. Nah, tidur ke situ, taruh situ tidur. Coba, ini mandor nanti datang dia marah benar. Saya bilang kenapa? Itu pohon sawit, daun sawit itu jangan potong. Jangan potong. Nanti udah bangun tidur di dalam hutan sana yang di dekat jalan. Kalau ada mandor juga Pak? Iya di sini ada mandor nanti yang dia keliling dia cek kita kerja. Jadi kami tebas itu kami ada 4 itu tebas itu 1 minggu. Baru selesai. 20 hektar tuh. 20 hektar. 20 hektar itu dibayar hanya 700.000. Jadi bagian 4. 700.000 dibikin apa? Iya. Dalam hati saya, atur aja John, mau berapa kalau aku sih. Habis itu, pas kami tebas habis itu, kami ketemu orang tambang. Pas di ujung situ, mereka lagi keseluruhan alat-alat untuk pengeboran batu bara. Nah, jadi kami minta air situ ngomongnya, jadi mereka tanya, sampai dari Jawa, enggak, kamu dari timur mana? NTT. Di sini ada juga orang timur, ada 4 orang ya. Oh, tapi mereka belum datang. Ini nanti kalau cari kerja baru datang. Ini kerja apa bos? Nah, ini mau ngebor batu bara. Oh iya kan? Kami baru juga, baru kan? Berapa ini? Baru 2 minggu. Itu kami jalan, balik sudah. Habis itu apa mereka suruh bikin pasar pikul. Awalnya kita nggak tahu pasar pikul ini. Pasar pikul ini apa? Sekalinya kan pasar pikul itu kita membuat jalan angkot di dalam blok, tembus ke blok sebelah. Jadi pohon-pohon apa-apa yang di situ kita singkirkan, kita pokoknya pakai itu nih kasih bersih lah. Tapi kan dari ujung ke ujung itu tuh kan sehektar itu. Satu blok itu kan satu baris sawit ini kan sehektar lebarnya kan. Baru ini kan sawit itu bukan sudah tinggi, sawit itu baru kayak begini kan. Iya, bertumbuh gini. Kamu mau berlindungi panas dari mana?
Iya, Nah. iya. Jadi sudah hari pertama John ajar kami. Nah, John ajar kami. Pokoknya kami Banam itu di satu grup lah. Iya. Nah, John sama John punya saudara 3 orang. Ada satu anak Jawa, sama saya sama ini. Ini bikin begini, pas artikel itu begini. Pokoknya pakai paku begini, bersih-bersih, pakai parang potong yang pokoknya bersih lah. Jalan aku tuh lebarnya mungkin berapa senti. Nah, kayak begini lah. Bersih. Mungkin saya kasih bersih ini sedikit, saya dulu panas kan? Panas. Sawit masih kecil, saya dulu. Terus mereka sudah 2 blok, saya 1 blok dulu belum habis. Jadi jangan dia bikin pusing orang yang kepala kita habis di sini. Jangan bilang ngomong sama dia habis itu saya. Nah, mandor itu pokoknya benar mandir lihat saya terus. Nah, mungkin saya 10 meter ini saya duduk minum air bersih lagi 10 meter begitu saya duduk. Mungkin dia lihat saya begitu, besoknya ini John dipanggil malam itu. Nah, John masuk itu berapa hektar, berapa blok? John sudah 4 blok. Yang ini 3 blok, sama yang lama 4 blok. Kalau yang baru 1 itu 3 blok. Dia satu meja, sebenarnya itu 1 blok aja belum habis. Itu masa kami lihat terus itu sedikit aja dulu, sedikit dulu. Apa habisnya? Jadi biar nanti kalau nggak saya punya habis dulu saya bantu sama dia. Biar aja, biar. Nah, nanti repot. John sudah kasih tahu gitu. John cerita sama saya, itu kan jadi masalah. Nah, jadi masalah itu. Ya, jadi masalah. Esoknya sudah gitu. Jadi sudah 1 blok itu mungkin tinggal 10 meter aja kan 20 meter itu. Pas siang makan. Nah, jadi pas kami makan karena John mereka sudah masuk ke sawit yang tinggal panen. Nah, kan tinggi, jadi kita makan di sana. Jadi makan di sana, habis itu makan istirahat sedikit, mulai sudah. Jadi suruh bilang kasih selesai itu nanti blok sebelahnya kita bawa yang kami di situ semua. Saya baru dari sana datang ini mandor itu panggil saya. Mandor orang Jawa 2 orang panggil saya. Pak, dari mana? Habis makan. Jangan alasan makan apa pergi tidur, jangan alasan ini masa saya tadi ini 2 hari. Saya bilang siapa yang pergi tidur? Itu kan baru habis makan, habis istirahat ya mau selesaikan ini. Kami lihat Bapak dari kemarin tuh bubuk aja kerjanya ini. Saya langsung, Kimai kau bilang apa? Kalau habis makan kau bilang tidur apa? Saya pakai parang kejar. Yang satunya itu kan di atas motor. Dia karena takut dia gas itu motornya masuk tarik. Dan bisa ambil mereka 2 lari. Lari yang satu itu lari ke dalam sawit sana. John. Kimai kau tuh, kau mandor itu kau ngomong perintah aja begini, siapa semua anak kecil itu bisa perintah. Tapi kita yang terjadi panas begini, kita baru pertama kali kerja lagi, saya bilang gitu. Nah, kalau saya potong kamu mati di sini, tinggal tutup sama itu batas sawit-sawit itu yang dahan-dahan kering itu biar malam babi hutan tarik itu mau siapa cari kamu. Mereka teriak, John, tolong. Mereka lari semua dari dalam sawit itu. Mulai itu berhenti kerja itu, semuanya berhenti, mereka angkat ke mesa kami
saya selesaikan itu langsung mereka jam pulang. Pulang baru jam 3. Jam 3 itu jam 2 itu. Baru pulang sampai sana. Nggak ada sampai tahun 3 bulan aja. Oh, 3 bulan aja. Nah, habis dari blok itu suruh lagi kami ke atas yang dulu kami tebas itu. Nah, suruh lagi ke situ bikin jalan itu juga. Nah, jadi sudah bikin itu, tapi disuruh kan anak orang disuruh masuk 3 satu blok. Jadi ya 3 orang. Oh, bisa. Biasa kan kalau yang pertama itu kan satu aja. Ini nggak dipisah. Jadi 1 hektar 3 orang. Supaya tidak ada masalah nanti kawan mana nggak kuat kan yang lain bisa. Iya. Jadi sudah di situ sampai ke ujung sampai dekat yang mes tambang itu. Kami duduk situ terus 2 orang itu datang, orang timur. Nah, datang duduk. Dari mana? Saya dia punya bahasan Kupang. Kamu dari Kupang. Oh, Kupang mana? Nanti kalau ini di Atambua, dulu saya di Kupang, ini di Osaka. Nah, satu ini dari Soe. Sudah lama kan di sini. Kalau ini sudah belasan tahun menjual mereka ini. Berapa tahun? Kami baru 1 bulan aja. 2 bulan. Kalau datang. Kakak mereka bikin apa? Ini kami mau bor masuk hutan ini. Mau bor ini batu bara. Kemarin kami tes ada 3 titik, tapi orang yang mikul di sini nggak tahan, tadi minta pulang. Jadi masih tunggu lagi orang dari Banjar lagi, cari orang baru bawa ke sini lagi. Oh, mikul apa? Pipa-pipa ini. Suruh kami dia pipa itu. Pipa itu besar-besar gini, panjang 6 meter. Tapi sama mesin tembak, mesin bornya. Nah, Jekro itu yang pakai Manara. Jadi sudah ini Om KI namanya Ismail, orang timur tapi dia masuk di sini. Ismail tinggalnya di Perumahan 1000 sudah. Iya. Di Pulau Kloren itu. Ke paling bawah. Ke bawah atau ke atas? Bawah, turun ke bawah. Ke bawah. Nah. Nanti di belakangnya rumah kontrakan saya dulu. Tapi yang paling bawah sana. Kan Loren di sini kan ada turun gunung. Yang turun gunung ke sini. Terus samping sini dia. Oh. Jadi sudah dia bilang ini. Terus kalian ibaratnya di sini ada kaitan sama perusahaan nggak? Jadi John bilang, oh kalau kami sekarang sudah tidak. Nah kami juga baru datang ini enggak. Karena mereka datang biaya sendiri. Nah, hanya kemarin mereka bayar travel itu, tapi sudah dipotong habis waktu tebas itu. Nah, dipotong uang travel. Nah, kalau mau coba nanti saya tanya orang kantor, kalau mereka cari orang daripada jauh, kalau kalian mau masuk ya. Nah, itu 1 hari 100 ya. Nah, itu uang makannya semua makan mau kopi ke susu ke apa tanggung perusahaan. Tapi sambil ngomong ini kami pegang pipa itu dulu. Berarti kan? Pipa. Lumayan ya. Ini bisa tembak. Terus pikunya bagaimana? Enggak. Ini umpamanya dari sini bornya di situ. Nah, setiap titik pertama itu pindahnya itu paling ini 200 meter pindah titiknya. Kalau hitungan pindah sampai 500 meter itu ada hitungan tambahan uangnya. Nah, tapi buat orang operator yang pegang mesin bor itu. Tapi kalau
operatornya orang baik bisa bagi kalian sedikit karena kalian yang mikul barang-barang ini pindah. Pipa itu ada 12 pipa. 12 pipa, terus mesin tembak, mesin-mesin bomnya itu, jekro menara itu, sama selang-selangnya itu. Nah, tapi selang-selangnya itu kan gampang aja, selang plastik itu. Jadi bisa tarik-tarik aja kan. Nah, paling berat itu yang mesin-mesin. 12, ya ketika itu kan 6 orang ya. Nah, 6 orang 12 pipa ya. nah, Berarti kan dua-dua ya. dua-dua selesai satu kali. Dua-dua. Kecuali mesinnya yang tidak masalah. Mesin itu karena mesin jekro kan, jekro itu yang pakai menara. Itu dia kayak mobil itu, mesinnya kayak mobil. Jadi pakai ikat tali kayu 2 orang angkat satu-satu alat itu 2-2. Nah, Berarti ada 2 mesin. satu mesin aja, tapi mereka kalau bongkar itu kan bongkar pisah-pisah juga mesinnya. Tempat ulinya lain, mesin lain, menaranya itu mereka bongkar lain. Nah, singkat cerita dari kejadian itu akhirnya pindah ke perusahaan negara itu. Jadi mulai dari itu katanya mereka masih tunggu orang kantor kan, coba tanya. Jadi kebetulan malam itu mereka nggak jadi ke Banjar, masih cari kan, katanya dapat orang dari Marabahan. Nah, dapat. Jadi sudah di jalan kan. Nah, datanglah itu orang. Mereka kan khusus itu barang aja. Kalau operator boda itu sudah ada memang 2 orang. Jadi yang itu barang itu datang. Sama juga 2 hari minta pulang. Sampai ada satu jatuh tangannya patah. Saking beratnya itu. Saking beratnya, orang-orang angkat berdua dia mau sendiri. Besi bulat gini, pendek aja, naik jembatan kayu, nggak tahan, jatuh. Dari pulang, malam itu diceritakan sama Kak Egi itu. Itu nah, orang kami di sawit. Tapi mereka takutnya kita ini ada kaitan sama perusahaan, nanti mereka yang diserang. Tapi kata itu menurut cerita mereka nggak ada ini, mereka kapan ada yang keluar bisa. Jadi orang itu bisa, asalkan kita jemput di mes mereka, jangan jemput di hutan, nanti biar supaya nyaman. Jadi sudah di situ besoknya dia pakai mobil Ranger itu masuk ke blok. Nah, ketemu kami. Bisa, berapa orang mau? Jadi John itu kami bertiga aja. Kalau dia sama yang satu nggak bisa, karena mereka orang lama kan itu so. Berarti disitulah awalnya terpisah lah. Ya, kalau John itu kan memang dipromosikan mau naik mandor. Supaya dia bisa atur orang-orang itu yang datang itu dia bisa atur gitu. Jadi sudah kami bertiga yang masuk. Siapa aja tuh? Saya sama kawan yang ke sana itu, si Pri itu, dia sama ada anak satu, badannya kecil-kecil ya. Orang yang TTD, orang Sumba. Sudah, katanya besok jam 9 atau 10 mereka jemput di mes. Baik, jadi kalian tidak usah kerja sudah. Malam ini kita nanti mau sama kepala itu humasnya. Kasih tahu dia baru ini. Ya sudah, malam tuh kami ngomong sama humasnya itu, ternyata humasnya itu yang kasih pondoknya dia itu untuk orang tambang itu. Nah, karena juga itu kan termasuk wilayah dia, tanah dia. Jadi mereka dia kasih itu mereka kontrak lah untuk tahu mesin, mereka menginap situ. Jadi dia sebenarnya di situ. Nah, jadi kita mau nggak apa-apa, kalian mau apa-apa. Mereka ada cari orang katanya. Ini berapa orang? 3 orang. Nggak apa-apa, kan tidak ada kaitan sama orang kantor ya kan. Tanya John, dia tanya enggak ada. Nah, aman aja. Sudah, besok kami siap barang.
mobil datang jam 10, Ismail datang kami naik. Mulai itu sampai ke kantor sana, mereka ada bikin tenda lagi di dalam hutan. Nah itu untuk orang mereka bilang mes pengeboran, pakai terpal, tempat tidurnya itu pakai kayu gini, kasih masuk karung. Wajar lah juga keren. Jadi kita tidur di atas tanah lah, Ya. pakai karung lah. Jadi di situ ada tukang masaknya, ibu 2 orang sama laki yang 1. Laundrynya juga ada. Laundry nggak ada. Oh. Mereka suruh makan dulu makan. Makan ini semua siap. Jika makan aja mau berapa kali kapan makan. Ada kopi, ada susu situ mau minum. Hanya botol tidak ada. Kata Ibis, air sudah ya. Sudah. Rokok nggak ada. Rokok pesan tapi harus sebal, nggak bisa sebungkus 2 bungkus. Nah, jadi kan tiap hari mereka ke pasar. Nah, turun ke kampung ke pasar kampung memasak. Baru di situ tuh pengeboran itu bukan hanya pengeboran, ada satu tim lagi untuk nebas, nebas supaya orang mengukur lokasi kayak peternakan itu. Ya. Nah, ukur titik. Dan orang nebas itu lebih banyak lagi, sekitar ada 50-an orang. Itu gabung sama orang kampung. Hanya mereka semua nggak mau ke ngebor itu. Amat berat. Ya, baru jalannya di atas tebangan kayu. Di tebangan kayu ada tanah tapi tanah ini. Jadi sudah, rame situ. Malamnya orang kampung datang di tenda kami ya. Dia minta nama, KTP, tulis, dia kasih tahu kan, ini Pak seharinya 100.000, jarak pindahnya 100 sampai 200 meter, 200-300 meter, sudah 400-500 itu kami ada tambahan uangnya, itu langsung tes, tapi kami tambahan itu untuk orang operator, tapi biasanya orang operator itu mungkin kalau dia mikir kaya kan mungkin dia ada kasih sedikit untuk di rokok dan terus yang kedua itu pesanan. Mau pesan apa, pesan kalau kayak paket pulsa kayak pulsa HP itu nggak ada yang 20-an karena kita turun itu kita beli yang gesek itu yang 50-an, yang 100-an. Terus rokok beli seslok nggak bisa sebungkus 20. Dapat seragam ketika itu? Enggak, belum. Belum. Jadi sudah kami iya kan catat besok mau pesan apa. Kalau sepatu kos kaki mereka sudah siap, sepatu bot, Safety-nya itu ya. bot, pakai sepatu bot karena di hutan, pakai sepatu bot, kos kaki panjang. Jadi pesan sudah, pesan rokok, sabun, ini sudah. Mulai itu kita besok mulai terjun lapangan.